Jadi anak-anakku sekalian, ini Bapak kasih rahasia sebenarnya ini ya. Rahasia, jangan bilang-bilang. Kalau Anda nanti ujian, ya, kan anak sekolah kan ada ujiannya kan? Ya. Setiap menjawab satu soal satu selawat. Kalau nilainya salah di mata guru tidak masalah, tapi sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ya kan? Jadi luar biasa. Jadi kalau jawabannya salah, Bapak dulu berapa kali ujian? Mau ujian pegawai negeri, ujian apa? Satu jawaban satu selawat. Pikiran saya kalau jawaban saya salah, insya Allah ada nilainya, tidak sia-sia. Ini rahasia sebenarnya, saya belum pernah kasih tahu orang lain. SMK 11 Batam, guru dan tenaga kependidikan SMK 11 Batam, serta terima kasih kepada pengurus Masjid An-Nur yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 13 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 17 September 2024 kita bisa hadir di Masjid An-Nur dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Untuk membuka acara, marilah kita membaca Al-Quran dengan harapan semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMK 11 Batam, Ibu Rosi Yulianti SE, MPD. Kepada Ibu Rosi dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puja, sedalam sujud, marilah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 17 September 2024, kita keluarga besar SMK Negeri 11 Batam dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Sagulung, Bapak Mulyadi SHD, terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang kami hormati
210 orang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid An-Nur. Baik, Ananda Ibu, suaranya boleh. Nah, kita jaga ya di rumah Allah biar hikmat acara kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sama-sama nak kita sedikit itu teman-temannya aja, nggak usah dilihat ke situ. Pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu apa itu Maulid Nabi itu hari apa? Nanti dari Pak Mulyadi mungkin untuk pencerahannya ya, untuk pencerahan kepada Ananda Ibu, karena 1 bulan terakhir mungkin informasi juga untuk Pak Mulyadi, mungkin kami SMK 11 belum ada masjid Pak, belum ada tempat ibadah, dan di hari ini Ibu ya, dari Ibu sendiri nih, dengan adanya momentum ini, momentum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW ini, tidak hanya kita jadikan sebagai memperingati hari kelahirannya saja, tapi pada hari ini kita tafakur bersama apakah kita sebagai generasi muda sudah melanjutkan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa begitu? Dengan sempitnya ruang sarana kita yang belum ada, Ibu lihat anak-anak Ibu ya belum ada terpanggil untuk melaksanakan sholat zuhurnya di sekolah. Harusnya sholat zuhur di sekolah, sholat asarnya di sekolah untuk yang masuk sosial. Nah, mumpung hari ini kita sama nih, semuanya muslim yang ada di sini, Ibu sampaikan mulai besok momentum ini kita jadikan untuk kita bersama, termasuk dari kami guru-guru, untuk mengingatkan juga. Kenapa sholat yang harus Ibu utamakan? Karena itulah nilai pertama yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu, ya nak. Jadi ada terpanggil untuk melakukan sholatnya dulu. Karena khawatir Ibu ini berdosa kami semua di saat anak-anak gak sholat. Anak yang masih siang Ibu lihat hanya 5 orang, 6 orang yang datang Bu, di mana tempat sholat. Sekarang kita udah sediakan tempat sholat ya nak, bergantian. Bagaimana caranya? Izin sama gurunya. Mau semuanya? Mau ya? Karena kalau sholat tidak, kalau Ibu bukan ustazah, tapi paling tidak sebagai penanggung jawab di SMK Negeri 11 Batam ini punya tanggung jawab moral Ibu untuk menyampaikan itu, dan Ibu izin di hari ini. Kenapa di hari ini Ibu sampaikan? Karena biasanya kalau di lapangan tidak semuanya kita muslim juga, yang pertama. Yang kedua, anak-anak Ibu juga tidak konsen. Hari ini walaupun banyak nih yang masih kemana-mana, Ibu minta ya, tidak ada lagi yang meninggalkan sholatnya. Laki-laki kan tidak ada halangan ya. Nah, yang perempuan juga nanti dikontrol. Halangan tidak selalu halangan. Nah, itu dulu. Nah, sebelum Ibu nanti serahkan sama Bapak Ustadznya untuk tauziah hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, mau lihat apakah anak-anak Ibu ini yang 200 orang ini tahu nggak sifat-sifat Rasul? Ada berapa sifat Rasul? Ada 4. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang tunjuk tangan yang tahu yang pertama apa? Tunjuk tangan. Oke, sini nak. Pak izin sebentar ya Pak. Sini nak. Kita kasih dulu biar Ibu agak kehilangan sentuhan Islamnya di sekolah kita nih, makanya. Siapa nanti? Kalau mau bersuara maju ke depan. Kenalkan namanya, dari kelas berapa? Kenalkan, nama saya Bintang Wilansi dari kelas 10 TI 3. Apa? Sidik, amanah, tablik, patah. Sidik apa artinya? Sidik apa? Dipercaya. Percaya betul nggak? Tanya dulu Pak Ustaz. Oke, yang betul. Yang betul siapa? Yang betul dulu depan. Kita sudah sebutkan sidik ya, karena sidiknya betul. Sifat yang pertama sidik. Apanya salah? Artinya salah. Sini, yang pertama nggak apa-apa, Bintang. Kamu sudah maju saja, Bintang, Ibu kasih kamu hadiah.
tidak serius mengikuti acara. Jadi acara kita nggak main-main kali ini nak, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada, tenang, masih ada 3 lagi. Nanti diikutin ceramahnya. Ya. Bisa kita lanjutkan? Itu saja dari Ibu. Tidak banyak permintaan Ibu. Yang pertama sekali sebelum menandai Ibu yang lainnya, Ibu minta rasa berdosa meninggalkan sholat itu dulu. Karena ini 1 bulan di SMK 11 yang menjadi mimpi buruk Ibu setiap hari, anaknya banyak tidak sholat. Ya. Mumpung hari ini kita di masjid, Ibu ingatkan itu, mulai besok sudah kedatangan Bu, kami izin mau sholat. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosi. Semoga nasihat yang diberikan kepada kita semua bisa kita jalankan mulai dari besok hingga hari terus-terusnya. Berikutnya memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Rohim. Kepada Rohim dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو Wabarakatuh. Ya, saya mau kasih pantun dulu satu. Boleh anak-anak? Datang bertamu ke rumah Bu Kepala Sekolah, Bu Rosi Yulianti. Pergi bertamu diantar si Salim. Ada Salim? Selamat memperingati Maulid Nabi, nabinya seluruh umat Islam. Nyambung tak? Kalau nyambung bisa sambil aja. Ya, sudah ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 11, Ibu Rosi Yulianti, SE MPD. Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat Kecamatan Sagulung, Bapak Dr. Hewan Ibrahim. Nah, itu yang paling ganteng. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Selanjutnya kami hormati rekan kami, itu paling ganteng, itu banyak lambang-lambang bajunya, Bapak Rahmat Siregar Esos.
Assalamualaikum. Kalau Siregar berarti orang Jawa ya. Orang Medan. Dan yang kami hormati pengurus Masjid An-Nur Kapling Melati, yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Negeri 11. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13, ya, betul ya? Tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 September 2024. Kita bersama-sama hadir di tempat yang sangat mulia ini. Jadi anak-anakku sekalian, tempat yang paling mulia di muka bumi ini bukan Hotel Bintang 7. Ada Hotel Bintang 7? Ya, Pak sakit kepala. Bukan Hotel Bintang 5, tapi rumah Allah yang disebut dengan masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingat kembali kelahiran manusia yang paling mulia yang pernah hadir di muka bumi ini, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah beserta majelis guru dan seluruh siswa yang telah memberikan undangan untuk bersilaturahim dengan anak-anakku sekalian dan seluruh majelis guru dalam rangka untuk peringatan Maulid. Kenapa kami sangat berterima kasih? Karena Bapak ini ditugaskan oleh negara sebagai kepala kantor urusan agama di Kecamatan Sagulung, mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Di samping menikahkan yang mau nikah, mesin jangan dulu ya berpikir nikah ya. Kemudian menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini amanah tersebut bisa saya teruskan kepada anak-anakku sekalian. Karena nanti di akhirat saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Mulyadi waktu kepala KUA di Sagulung sudah pernah melakukan atau sudah pernah memberikan nasihat atau sudah pernah menyampaikan amanah saya kepada anak-anak SMK 11? Jawabannya sudah ya Allah, pada tanggal 17 September 2024. Itu dicatat oleh malaikat. Ini ada malaikat. Nampak? Ya. Jadi amanah ini harus kita sampaikan dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Nah sekarang saya mau tanya anak-anakku sekalian, kira-kira ini siapa tadi yang ngaji? Mana tadi yang ngaji? Siapa namanya? Rohim. Nah? Rohim. Umurnya berapa sekarang? 17 tahun. Pernah ulang tahun tak? Pernah. Kira-kira Rohim ini tak usahlah sekecamatan Sagulung. Ini anak-anak yang ada di sini memperingati ulang tahun Rohim, senang tak Rohim? Bahagia tak? Sangat bahagia sekali. Iya, sangat senang. Jangankan Rohim, Bapak pun juga gitu. Bapak tak pernah memperingati ulang tahun karena sudah diperingati setiap 31 Desember. Artinya apa anak-anakku sekalian?
Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahwa umatku yang ada di SMK Negeri 11 yang muslim sedang memperingati merayakan ulang tahunku. Kita kira-kira bahagia baginda Rasul bahagia enggak? Sangat bahagia. Sedang Rasul tak menyaksikan kita nih. Sangat senang. Ya. Kenal dengan Abu Lahab yang tinggal itu pinggiran-pinggiran Sagulung sana? Kenal Abu Lahab? Ada yang kenal? Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Abu Lahab itu ketika mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian diberitahukan oleh pembantunya, budaknya, maka Abu Lahab bergembira, sangat gembira, saking gembiranya langsung memerdekakan budaknya. Jadi Abu Lahab itu ketika mendengar ponakannya lahir sangat senang, sangat bahagia. Sangat bahagia, saking bahagianya memerdekakan budaknya. Karena dia menyampaikan. Nah, sekali itu saja tuh Abu Lahab gembira dengan kehadiran Muhammad pada saat baru lahir. Setelah itu marah dan benci terus. Dan kegembiranya yang sekali itulah Abu Lahab itu setiap hari Senin menurut riwayat mendapatkan keringanan azab di alam kuburnya. Coba saja, sekali saja gembira pada saat lahir Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan keringanan azabnya setiap hari Senin. Luar biasa enggak? Nah, apalagi anak-anakku sekalian, kita ini yang umat Islam mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya sangat senang, sangat bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, nabi-nabi terdahulu ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi banggalah anak-anakku sekalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang, sangat cinta dengan kita. Sebelum anak-anakku sekalian lahir, baginda Rasul sangat rindu, kangen dengan kalian. Apa buktinya? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Aisyah pernah mendapati baginda Rasul di tengah malam menangis. Kemudian Aisyah, istri tercinta Rasul, berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kira-kira kau nak menangis? Tak dapat tahu? Karena memikirkan umatnya. Kemudian pada saat akhir kehidupan beliau, ajal sudah mau berpisah, roh sudah berpisah dengan jasadnya. Siapa yang dicari? Ummati, ummati, ummati. Aina ummati ya Jibril. Sudah mau meninggal. Bukan yang dicari istrinya, tapi umatnya. Di mana umatku ya Jibril? Ada tidak manusia yang seperti itu sama sekali? Tidak ada. Begitulah cintanya Rasul terhadap kita. Nah, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul, ketika mendengar namanya disebut, maka kita akan berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Anak-anakku sekalian, berselawat itu sangat mudah, tak perlu modal, tapi pahalanya luar biasa. Jangankan manusia, Allah saja bersalawat kepada Nabi. Ada yang tahu ayatnya? Kalau setiap Jumat selalu disampaikan oleh hadis, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhal
ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kalau saja Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, apakah lagi kita? Jadi anak-anakku sekalian, ini Bapak kasih rahasia sebenarnya ini ya. Rahasia, jangan bilang-bilang. Kalau Anda nanti ujian, ya, kan anak sekolah kan ada ujiannya kan? Ya. Setiap menjawab satu soal satu selawat. Kalau nilainya salah di mata guru tidak masalah, tapi sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ya kan? Jadi luar biasa. Jadi kalau jawabannya salah, Bapak dulu berapa kali ujian, mau ujian pegawai negeri, ujian apa? Satu jawaban satu selawat. Pikir rasa kalau jawaban saya salah, insya Allah ada nilainya, tidak sia-sia. Ini rahasia sebenarnya, saya belum pernah kasih tahu orang lain. Berapa menit ini Bu Kepala? 5 menit lagi. Iya, itu baru mukadimah, baru pengantar ya. Belum masuk kita ke intinya. Oleh karena itu, saya tak lama-lama karena masih ada pengantin yang menunggu di kantor. Kalau pengantinnya merajuk, panjang urusan nanti. Tema ceramah kita pada kesempatan pagi ini ringan-ringan saja. Meneladani akhlak Rasulullah dalam rangka mempersiapkan diri menjadi generasi emas. Anak-anakku ini adalah generasi emas. Tahun berapa generasi Indonesia masuk generasi emas? Tahun 2040, 45. Jadi rahim umurnya berapa waktu itu? 17 tambah 15 ya. Sekarang 2025 ya 15. 24. Jadi berapa lagi? Ya sekitar itulah. Kalian akan menjadi generasi emas. Jangan jadi generasi cemas. Ya. Karena beda-beda sih itu. Generasi emas, generasi cemas. Kalian anak-anak SMK Negeri 11 harus mempersiapkan diri menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045. Siap? Tentu bukan modal siap saja. Anak-anakku sekalian, tantangan ke depan, ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tantangannya jauh lebih berat. Beda dengan zaman Bapak dulu waktu masih kecil. Godaannya belum ada HP. Kami maunya main layang-layang, Pak Dokter ya. Main layang-layang, mengkelereng. Kalau sekarang godaannya luar biasa. Dan siap-siap bersaing dengan orang-orang dari luar negeri. Ya. Oleh karena harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan keras dan lebih giat lagi. Kalau tidak kalian akan menjadi babu, pembantu. Siap jadi pembantu? Kerja beta tapi dia pembantu. Harus sekolah, jangan hanya berhenti sampai tamat SMK. Ya, apalagi di Batam ini enak. Anak-anakku sekalian enak. Kalau Bapak dulu kuliahnya macam kalian, berangkat pagi-pagi, pulang sore, kuliah. Tapi kalau di Batam ini bisa bekerja, malamnya kuliah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kalian beruntung ada tinggal di Kota Batam. Jangan sia-siakan. Anak-anak sekalian, baginda Rasul itu memang manusia biasa, tapi dia adalah pilihan Allah. Tak bisa disamakan dengan kita. Beliau lahirnya saja sudah langsung hitam. Ya. Ada enggak di sini begitu lahir langsung hitam? Tak ada kan? Tali pusarnya sudah langsung terpotong. Ya, memang manusia biasa, tapi kelebihannya banyak. Tapi dia patut untuk diteladani, patut untuk dicontoh. Kenapa? Karena dia manusia. Kalau
kiranya Allah menyuruh kita mengikuti atau mencontoh malaikat? Tentu tak bisa. Malaikat tidak makan, malaikat tidak tidur, malaikat tidak doyan perempuan, tidak doyan duit. Jadi Allah mengutus Rasul dari kalangan kaum, dari sesama manusia untuk dicontoh. Cucu kesayangan Rasul, ada yang tahu cucu kesayangan Rasul? Siapa namanya? Hasan dan Husain. Ada namanya Husain di sana? Ada ya? Hah? Hasan yang ada, Husain tak ada ya? Jadi Husain pernah bertanya kepada ayahandanya. Siapa ayahandanya Husain? Bukan Pak Dr. Ibrahim. Ali bin Abi Thalib. Husain bertanya kepada ayahandanya, ayah, ya mungkin kayak gitulah bahasanya. Ayah, kakek saya itu kayak mana sih dia akhlaknya ketika dia kumpul dengan teman-temannya? Kata ayahnya, wahai anakku, kakekmu itu daiman bisri, selalu menyenangkan orang. Jadi ketika duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, jadi baginda Rasul itu murid-muridnya bukan dipanggil murid, sahabat. Beda dengan zaman sekarang ya. Oh, muridnya pengikut anak buahnya. Baginda Rasul enggak. Murid-muridnya itu dianggap sebagai sahabatnya. Ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya itu, sahabatnya ingin berlama-lama, dan ketika berpisah ingin segera berjumpa lagi. Itu sifat Rasul yang pertama, senantiasa menyenangkan orang lain. Saya juga ingat dulu waktu sekolah, ada guru saya, pokoknya ingin aja diajar tiap hari. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Tak ada. Bukan karena cantiknya, ya. Karena memang ada guru itu yang senang kita, dan ini harus dari hati, ibu-ibu. Ya. Memberikan kepada anak dengan hati yang ikhlas. Itu berat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda Rasul itu akhlaknya ketika bersama dengan sahabatnya semua senang, gembira. Ya kan, singkat saja kan. Tuh sudah bisa kita mengetahui bagaimana sih supaya orang bisa senang dengan kita. Kemudian yang kedua, wahai anakku Husain, bahwa kakekmu itu akhlaknya sangat mulia, sama orang tua sangat hormat. Di tempat-tempat sana yang lain, di sini sama nggak ada. Anak-anak sekolah itu kalau lewat di depan gurunya seakan-akan mau menyepak gurunya. Kalau zaman bapak dulu, zaman kami dulu anak sekalian, takut jumpa sama guru. Kalau guru udah lewat sana kami cari jalan lain. Begitu tak kita kepada guru. Tapi di sini insya Allah masih seperti itu, hormat sama guru. Jadi akhlak baginda Rasul itu sangat mulia. Bukan saja manusia yang memuji, bukan saja manusia yang mengakui, akan tetapi Allah mengakui akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya bagi kamu Muhammad adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi sudah berapa sifat Rasul yang tadi? Selalu menyenangkan orang lain, akhlaknya sangat mulia. Kemudian yang ketiga, selalu rendah hati atau tawadu, tidak pernah sombong. Jadi sifat Rasul itu tidak membeda-bedakan, dia hanya bergaul dengan yang kaya, sama saja. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang pengemis yang memiliki kekurangan, tidak punya penglihatan, alias
buta. Pengemis ini beragama Yahudi. Dia kerjanya di pasar Madinah itu setiap hari ngomel, menghina Nabi, mengajak manusia supaya menjadikan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat baginda Rasul lewat mendengar diwasihannya, apakah Nabi marah? Enggak. Baginda Rasul SAW sehingga ngasih makan, karena namanya orangnya sudah tua, makanannya dilembutin dulu. Iya, kasih makanan bubur. Sambil ngoceh, sambil menghina Muhammad. Padahal yang ngasih makan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Dalam di ujung ceritanya, pada saat baginda Rasul wafat, yang kasih makan itu Abu Bakar, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu mengatakan, ini siapa yang kasih makan ini? Ya, orang yang senantiasa kasih makan. Tidak, katanya, tidak seperti ini. Ini kasar, terus makanannya keras. Ini pasti bohong ini, katanya. Kata sahabat Abu Bakar, betul. Sesungguhnya yang kasih makan kamu setiap hari itu, yang kamu ojek, kamu hina itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana anak-anakku sekalian? Orang yang selalu diomelin setiap hari, ternyata itu yang kasih makan. Subhanallah. Begitulah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sangat. Kemudian yang keempat, lisannya tak pernah nyakitin. Anak-anakku sekalian, lisan ini tidak punya apa? Tidak punya tulang. Bukan tulang Medan ya. Lidah tak bertulang. Artinya sangat gampang untuk kita bolak-balikkan. Saya berdiri di sini bisa membuat anak-anakku sekalian marah, benci sama saya. Tapi pun saya berdiri di sini bisa membuat lisan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita, lisan kita mau digunakan apa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti orang lain. Dalam suatu riwayat, baginda Rasul pernah diberikan sepiring anggur oleh sahabatnya. Dan tahu tak rasanya anggur itu? Anggur itu rasanya sangat masam. Masam atau asam? Ya macam itulah. Begitu Rasul mencicipi rasanya masam, kalau kita kira-kira gimana wajah kita kalau makan yang asam? Tapi begitu Rasul tidak. Dia makan sambil tersenyum, tidak ada rasa masam-masam. Orang yang kasih anggur ini sangat bahagia. Sahabat yang di sampingnya, kok Rasul tak nawarin ya? Sampai dalam riwayat dikatakan sampai anggur itu habis dalam satu piring itu dihabiskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberikan ya sangat bahagia melihat Rasul menikmati anggur yang diberikan. Setelah orang itu pulang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tumben-tumbennya," ya mungkin bahasa kita ya, tumben-tumbennya Rasul tak berbagi dengan anggur tadi, padahal kami pingin juga. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, aku bukan tak mau berbagi dengan kamu. Ketahuilah bahwa anggur tadi rasanya asam banget. Kalau saya kasih kamu, saya khawatir kamu tidak bisa menjaga perasaannya orang yang ngasih ini. Orang itu masih ada dulu di samping." Ya kalau kita makan asamnya secara normal pasti wajah kita berubah. Tapi baginda Rasul tidak, memperlihatkan wajah yang sangat bahagia meskipun dikasih anggur yang sangat masam. Luar biasa, subhanallah. Itulah akhlak anak-anakku sekalian. Kemudian yang keempat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bakhil alias pelit. Nah, jadi kalau ada yang biasa pelit-pelit di sini dirubah sifatnya. Kata baginda Rasul, al-bakhilu ba'id minallah, ba'idun minan nas,
ba'idun minal jannah. Orang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari surga. Jadi orang bakhil itu ada dua macam. Ada bakhil terhadap orang lain, kemudian ada bakhil terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri. Ini yang paling jahat, yang paling jelek ini. Kalau bakhil terhadap orang lain itu misalnya kalau dia beli makanan, beli satu aja untuk dirinya sendiri, tak pernah berbagi dengan kawannya. Kemudian bakhil yang kedua, bakhil terhadap orang lain dan bakhil terhadap dirinya. Dia punya duit, tak mau beli, dia maunya minta dikasih sama kawannya. Ada nggak seperti itu? Soalnya di sini tidak ada ya. Ya, itu lebih parah. Jadi baginda Rasul tidak pernah pelit kepada siapapun. Anak-anakku sekalian, ya, itulah cara sekian akhlak Rasul yang patut anak-anakku sekalian kita semua ikuti dan tiru. Tadi Bu Kepsek mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, sholatnya dijaga anak-anakku sekalian. Ya. Ini Bu Kepsek sudah menyampaikan kepada anak-anakku sekalian. Itu sholat itu bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk anak-anakku sekalian. Karena tempat kita untuk meminta kepada Allah itulah di media sholat itu. Tempat yang paling afdal untuk meminta kepada Allah itu melalui sholat. Kalau minta kepada manusia, curhat kepada manusia, belum tentu bisa menjaga rahasia kita. Tapi kalau minta kepada Allah, insya Allah semua permintaan kita akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah malas berdoa, jangan pernah malas minta. Kenapa? Semua doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya persoalan waktu. Ada permintaan kita langsung segera direalisasikan oleh Allah Subhanahu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu dalam waktu cepat. Ada yang nunggu. Misalnya nih, anak-anakku minta, ya Allah berikan saya pesawat terbang. Oh, ini kalau kasih pesawat terbang belum cocok ini. Minta duit banyak, oh belum bisa. Nanti kalau kasih duit banyak dia tak belajar lagi. Jadi Allah melihat kita mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Insya Allah kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada doa dialihkan dalam bentuk lain. Ya umpamanya kita minta motor misalnya. Ya mungkin Allah berikan dalam bentuk lain, dalam hal kecerdasan, dalam hal nilai yang baik, dialihkan. Kemudian ada permintaan kita dipending dulu, disimpan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tabungan, nanti di akhirat dikasih. Dalam riwayat dikatakan bahwa ada manusia nanti di akhirat itu kaget. Kagetnya kenapa kok tiba-tiba banyak amalnya? Perasaan ini tak pernah melakukan, ternyata doa-doanya itu baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Bahkan ada ulama-ulama yang kategori wali minta doanya supaya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, minta nanti dia bukan. Tentu level kita sampai ke sana. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa sholat jangan sampai ditinggal. Sebentar aja kok, paling 5 menit. Terutama yang laki-laki tidak ada alasan tak sholat. Kalau perempuan boleh, ada dispensasi. Jangan halangannya 1 bulan, ya. Baik anak-anak sekalian, saya yakin apa yang saya sampaikan tidak akan memuaskan anak-anak sekalian, karena memang Bapak bukan alat pemuas. Dan omongan Bapak juga mungkin agak-agak kasar, maklum datanya dari Makassar. Saya bukan makhluk halus, ngomongnya agak kasar. Bisa dimaafkan anak sekalian. Ya mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada anak sekalian. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah, Pro dan anak sekalian atas perhatiannya. Maaf atas sejarah kesilapan dan kekurangan. Ya, baik. Ringan-ringan saja. Hadiahnya masih ada 1, masih ada 3. Siapa nama
kakek Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Abdul Muthalib. Betul tak jawabannya? Ya, selamat ya. Ya, sekarang perempuan. Pada usia berapakah Siti Khadijah menikah dengan Rasul? Yang perempuan. Yang mana depan? Yang mana duluan? Nah, ada yang di depan ini. Jawabannya 40 tahun, benar atau tidak? Benar. Ya, ini hadiahnya ya. Selamat ya. Umur Rasul berapa? 25 tahun. Ada tak yang mencontoh Rasul? Ya, satu lagi. Pada saat kelahiran Nabi terjadi penyerangan Ka'bah yang menggunakan hewan gajah. Ya, betul. Kenapa tahun kelahiran Nabi itu disebut dengan tahun gajah? Kenapa bukan tahun monyet? Ya. Mana? Maka nama saya Misbahul Munir dari TLTL 3 Lubang Kejadian Kurang Ikut Anak yang paling menyerang kota. Betul kan jawabannya? Karena pada saat itu tentara menggunakan gajah menyerang Ka'bah. Jawabannya betul. Ya, selamat ya. Ya, kalau dapat hadiah, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa dapat hadiah yang kecil hati. Mungkin demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.